gitu ya, cerita yang Ya. semalam. Sempat diskusi dulu semalam. Saya ingin cek sound dulu deh ke teman-teman. Apakah teman-teman masih mendengar saya diskusi kami? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Alhamdulillah Kang Arifan ternyata masih menyimak teman-teman ya. Karena saya khawatir ini bisa pada tidur gitu ya, karena kan nggak kelihatan ya gitu. Tapi Ya, ya. alhamdulillah ini ternyata teman-teman masih stay tune di sini gitu. Tapi saya tanya dulu nih Kang Arifan available-nya sampai jam berapa nih? Saya khawatir ganggu juga kan. Oh, bebas, bebas. Saya udah udah izin kan, jadi bisa memberikan ya sedikit pengalaman saya gitu kan, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan bebas. Ya, Insya jadi Allah. paling mungkin ya maksimal sekitar jam 10-an lebih lah mungkin Kang Arifan. Ya. Sekarang kita udah setengah 10-an, mungkin sekitar sampai jam 10-an di maksimal waktu kita. Di mana saya udah janji nih ke teman-teman, kalau di ujung teman-teman masih stay tune, Kang Arifan mau ngasih gambaran mungkin ada kesempatan magang atau kerja. Nah itu nanti di ujung nih Kang Arifan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesempatan kerja atau magang, nanti Kang Arifan akan sharing insya Allah ya. Di ujung gimana sih mungkin ada kesempatan kerja yang mungkin bisa di-sharing nanti sama Kang Arifan. Jadi saya harap teman-teman stay tune nih sampai dengan akhir. Oke, ini saya ingin konfirmasi lagi nih. Kemarin malam kan diskusi sini sama Arifan masalah sempat ke daerah Pematang Siantar ya, kalau nggak salah yang alumni Unpas itu. Nah, ini gimana sih ceritanya menurut Kang Arifan? Ternyata Unpas ini di luar tuh seperti apa sih gaungnya kait dengan alumni, dan gimana sih caranya ternyata anak Unpas juga jangan malu untuk bersaing di luar gitu. Karena saya sempat dengar istilah seperti ini. Anak Unpas tuh untuk ke KAP, untuk the Big Four, untuk di BUMN besar tuh jalannya naik sepeda. Sementara orang-orang UGM, UI itu kesananya naik Ferrari. Nah istilah seperti itu tuh gimana sih menurut Kang Arifan nih, ikatan alumni sampai dengan kedepannya ya intinya seperti itulah, jaringan dan lain sebagainya. Mangga Kang Arifan. Oke, terima kasih. Jadi semalam saya diskusi dengan Pak Budi ya, dengan Kang Budi bahwa saya berdasarkan pengalaman saya keliling-keliling dan berdasarkan tugas-tugasan dari kantor, saya banyak bergaul, banyak berkomunikasi, banyak berhubungan dengan berbagai macam orang, gitu kan, baik dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Gitu. Salah satu pengalaman yang membuat saya kaget dan membuat saya takut itu di Siantar, itu kan cukup jauh ya dari Kota Medan, bisa dibilang jauh. Itu saya berdiskusi dengan dengan salah satu orang yang sudah menduduki jabatan strategis di situ, wakil direktur lah. Awal mulanya ketika lagi jam istirahat, saya diajak makan bukan di salah satu restoran. Jadi ceritanya kan kalau tiap keluar kota itu kan ditugaskan itu seorang diri terus kan. Jadi dari Jakarta sendiri aja. Nanti di Medan begitu di bandara dijemput oleh pihak kantor mana gitu, oleh pihak katanya dibawa kemana gitu. Jadi kan otomatis saya nggak ada kesempatan untuk diskusi ya, untuk mau ngobrol-ngobrol lah kalau di masalah-masalah tenggang gitu. Jadi saya dulu ya, saya ada ngobrol siapa gitu kalau lagi istirahat. Makanya ini ada salah satu direksi dari perusahaan yang saya audit kebetulan ngobrol-ngobrol lah, nanya-nanya gitu, Pak aku dari mana gitu kan, ngobrol-ngobrol. Saya bilang dari Bandung Pak, saya tuh terus bilang oh dari Bandung sebelah mana ya, sedikit ngobrol. Dulu kuliah di mana Pak? Saya akan bilang jawab saya di Unpas Pak. Saya udah mulai deg-degan kan, akhirnya orang nggak tahu Unpas gitu kan. Kata bapak itu bilang oh dari Unpas yang di Taman Sari bukan? Iya Pak betul, kan saya juga alumni Unpas dulu di akuntansi juga saya gitu kan. Nah di situ itulah mulai ada chemistry karena gini ya,
mungkin kalian akan rasakan, teman-teman akan rasakan nanti ketika di dunia pekerjaan, kalau ketemu dengan orang yang tidak dikenal, begitu tahu kita satu alma mater itu berasa saudara banget itu, benar, merinding saya. Wah, Unpas itu merasa saya menemukan saudara gitu, saudara di dunia yang jauh gitu. Itu kan padahal di Pematang Siantar jauh banget itu dari di mana saya bekerja, di mana saya tinggal juga. Saya nemuin orang yang lulusan Unpad di situ, saya bahagia banget itu. Dan bapak itu juga begitu ngobrol dengan saya bahagia banget itu. Bahagianya luar biasa banget sampai dia peluk. Wah ternyata ada yang suka banget dengan saya juga di sini gitu. Jarang sekali Pak kalau saya ketemu dengan orang-orang Unpad, tapi ketika ada datang di sini dari Unpad, wah itu saya anggap lebih dari saudara banget gitu kan. Dan memang betul di Simak ya, saya kan dulu pernah di Simak juga, jadi foto Simak itu dulu zaman dia dulu sering bilang kita itu berteman lebih dari saudara gitu ya. Memang itu benar. Saya di Pematang Siantar, bapak itu juga, wah kita lebih dari saudara gitu. Saya banyak bercerita dan lain sebagainya. Dia dulu alumni Unpas tahun 70-an, lalu kembali ke daerah asalnya, dia berkarir di berbagai macam perusahaan sampai dengan dia sekarang menduduki posisi jadi wakil jadi direktur salah satu perusahaan munafik di daerah Sumatera Utara lah gitu. Kebetulan dia megang cabang yang di Pematang Siantar, dia S2-nya di USU dan lain sebagainya. Jadi terus pernah juga saya ketemu dengan alumni Unpas di Bali, pernah saya pas di Bali. Gara-gara apa? Gara-gara saya lagi makan di salah satu restoran. Waktu itu lagi di luar jam kerja, lagi malam-malam lah, lagi makan dengan rekan-rekan saya. Saya kan masih punya tuh pin himak kan, pin himak yang warna biru putih itu. Ya. Nah, pin itu kan saya di tas tuh dipakai gitu, tas yang lagi itu kan masih pas 2015. Ada yang nyapa saya, ini Himak Unpas ini. Siapa kalian? Kata dia alumni Unpas juga. Oh, ngobrol dia sekarang kerja di pemerintah daerah Badung itu salah satu kabupaten kota yang ada di Bali. Jabatannya wah ternyata udah menjadi kepala bidang gitu kan, kabit, wah keren juga gitu. Nah dari situ beberapa alumni yang sudah saya temui ya kebetulan ketemu, tapi saya juga nggak begitu kenal, tapi saya bangga saya sebagai alumni dari Unpas, saya bangga melihat beberapa alumni, ternyata banyak juga ya alumni Unpas yang berkiprah di bidang pekerjaan yang udah jadi hebat-hebat lah gitu. Hanya saja memang kendalanya kurang terekspos aja gitu loh Pak Kang. Kurang terekspos aja, tidak seperti kampus-kampus yang lainnya banyak diekspos di mana gitu kan. Jadi sebenarnya Unpas juga lebih banyak gitu loh. Sampai dengan sekretaris menteri koperasi juga kan dia dari Unpas juga kan, Profesor Ruli Indrawan itu kan dari Kabupaten Unpas. Saya ngobrol banyak gitu kan. Pas begitu saya ada urusan dengan Kemenkop 2017 kalau nggak salah. Pas Kemenkop Pak Prof itu lihat saya, lihat bolak-balik publik, siapa ini kan, perasaan pernah lihat, saya juga perasaan pernah lihat itu kan, tapi nama oh ya Prof kan, ngobrol di situ di Jakarta. Karena saya dulu pernah berhubungan pas saya di LEM di Universitas Mahasiswa ngadain seminar. Saya mengundang Prof Ruli dengan Profesor Ida Suraida, lalu Prof Ina Primiana yang dari Unpad gitu kan, ngobrol-ngobrol dan sebagainya dengan Bu Kiki lalu di Astrawati. Jadi pengalaman saya itu di Unpas itu alhamdulillah itu banyak di dunia kerja itu. Jadi kalian harus bisa lebih semangat lagi gitu loh.
bisa bersaing lah dengan beberapa kampus di luar sana. Nggak usah, saya mau UNPAS enggak. Ya, Kang. Jadi bangga ya Arifan sebenarnya gitu ya, jangan takut kalah bersaing gitu ya dengan alumni-alumni kampus lain, karena Unpas pun ternyata punya gaung di luar sebenarnya ya. Jadi nggak usah malu-malu gitu, karena yang menciptakan value-nya bukan nama Unpasnya sendiri sebenarnya mungkin ya Kang Arifan, tapi ya kita sendiri gitu. Kita selaku as a person-nya gitu, bukan alma maternya mana gitu. Justru kita yang sebagai personnya yang memberikan nilai kepada alma mater kita gitu. Nah ini saya ingin dapat cerita nih Kang Arifan buat sharing ke anak-anak yang pengalaman kemarin tuh menarik, katanya ingin cari lamaran yang anak Unpas ternyata nemu satu gitu. Ternyata karena banyaknya jaringannya adalah dari Trisakti atau UI gitu ya. Mangga Kang Arifan tuh menarik tuh. Mangga. Jadi cerita kemarin saya dengan Kang Budi semalam. Jadi apa ya, dulu pas saya ya sekitar tahun 2016-2017an kan ada perekrutan tuh Kang, perekrutan auditor kan, kita lagi butuh junior baru lah gitu kan untuk audit. Kebetulan waktu itu saya lagi audit di bidang supplier PLN beberapa perusahaan IP itu, dan PLN-nya kita yang memeriksa dia kan butuh banyak auditor baru tuh. Buka lowongan, masuk semua kan. Kebetulan saya kenal dengan pihak HRD-nya, dengan kepala HRD-nya. Kan kalau masuk kerja itu kan ada beberapa tes atau beberapa interview, salah satunya kan ada interview dari HRD-nya, nanti selanjutnya keputusannya kan yang merekrutnya itu kan atau yang mau makainya kan itu kan interview user. Nah saya alhamdulillah waktu itu posisi sebagai senior audit 1, itu punya kesempatan untuk memilih kandidat siapa yang mau dijadikan sebagai juniornya saya gitu kan. Saya waktu itu dikasih kesempatan untuk ngambil 10 orang auditor baru gitu kan. 10 orang per perusahaan, 10 orang. Banyak tuh kan, banyak lamaran tuh di kantor numpuk, wah banyak. Teman-teman yang satu level dengan saya juga kan diberikan kesempatan yang sama untuk memilih orang, ambil kan dibantu oleh HR juga. Jadi pas saya buka sesuatu, kebanyakan UI Sakti, saya lihat kitanya berapa, oh ya. Pas saya nemu satu ada Unpas, tuh bahagianya luar biasa saya. Pak, bagus, oh ada yang Unpas. Saya ambil buru-buru, langsung saya ke adik itu tuh, Pak ini tolong dong panggil, saya pengen ketemu dengan orang ini gitu kan. Meskipun saya tidak tahu secara kemampuannya seperti apa, saya tidak melihat IPK-nya berapa dan lain sebagainya. Saya lihat Unpasnya aja udah senang banget. Wah Unpas balat nih, bahasa Sundanya balat di balat gitu kan. Balat saya, balau saya, gitu kan. Saking senangnya gitu. Karena, terus banyak teman-teman yang lain juga yang sama alumni UI, Trisakti, UGM, itu kan lain sebagainya. Ngambil yang diperpaskan apa? Yang satu alma mater. Nah, makanya kita sebagai Unpas nih, kita sebagai seluruh keluarga Unpas, baik yang masih jadi mahasiswa atau yang sudah bekerja, senantiasa untuk bisa menjaga tali silaturahmi gitu. Tidak ada media penghubung antara orang yang sudah bekerja atau orang yang sudah ada di mana dengan yang masih di bangku perkuliahan, biar nanti ketika udah lulus kuliah itu ada fasilitas atau ada jalur penyalurnya gitu loh, disalurkan kerja di mana ikut. Jadi kan karena kan nanti kan yang akan harum kan nama Unpasnya juga. Jadi kita membuat jaringan yang lebih solid lagi, jaringan yang lebih bagus lagi, biar Unpas itu
semakin dikenal gitu kan di dunia pekerjaan. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu yang Unpas dipanggil dan itu sudah diposisiin di cabang Surabaya. Tidak aku cabang Surabaya Pak kan. Kalau Arifan Engeh kira-kira itu dari nama atau tahun kelahirannya berapa tuh Kang Arifan? Barangkali ketahuan dari situ, ketahuan angkatannya gitu. Saya nggak begitu kenal dengan dia karena dia kayaknya nggak aktif di dunia himpunan gitu ataupun apapun itu. Tapi dia tahu saya, oh ini Kang Arifan gitu, karena dia ada dan sebagainya. Dia kalau nggak salah itu angkatan berapa ya? 2014-an lah, 2014-an. Itu laki-laki. Dia asli dari Garut kalau nggak salah. Cuma ngeteknya tuh dia sekarang lagi ada di mana, tapi udah beda cabang tuh, tapi seenggaknya kan itu membuat saya bangga, membuat saya senang gitu. Akhirnya balik karena gitu loh, saya waktu itu ya sedikit cerita pas testing di KAP itu ada 40 kandidat, kalau misalnya ada 40 kandidat yang dipilih itu dari 40 cuma 5. Jadi ada banyak tahapan testingnya, dari 40 jadi 20 jadi berapa, jadi akhirnya 5 gitu kan. Nah, dari 40 itu sebelum testing itu ditanya satu persatu. Alumni mana gitu kan. Kebanyakan dari UI, dari Unpad enggak. Dari Bandung cuman saya doang dari Unpas. Kebanyakan dari Jakarta sama dari Jogja, UI, Muhammadiyah juga, terus dari UGM juga, terus Gunadarma, UI, tempat itu Sakti, terus dari Untar gitu kan. Tapi saya tidak berkecil hati. Bismillahirrahmanirrahim, yang penting saya menggunakan ya seluruh kemampuan yang saya miliki lah gitu kan. Selebihnya nanti gimana Gusti Allah aja. Saya pasti alhamdulillah dari 40 itu saya bisa menyisihkan orang-orang yang notabene-nya kampus-kampus yang bonafit semua. Saya juga awalnya alhamdulillah saya bisa keterima. Jadi 5 orang gitu. Jadi 5 orang dari 40 jadi 5 orang. 5 orang itu kalau nggak salah saya masih ingat 3 orang dari Trisakti, 1 orang saya dari UNPAS, 1 orang lagi dari teman saya tuh Tias Februari Aji, dia alumni UI tahun 2010. Dia pernah di KAP TWS juga. Dan kelima orang yang diterima dari 40 ini empatnya itu sudah punya pengalaman kerja. Ada yang di KAP Big Four, di Deloitte, PwC, EY, ada yang udah di perusahaan yang munafik lah kayak udah PLN, Pertamina. Saya kan saya belum punya pengalaman, bodo amat, yang namanya milik kan udah ada yang ngatur kan, bener nggak Kang? Alhamdulillah gitu, sebuah kebanggaan juga. Jadi itu ilustrasi yang jadi sebuah ilustrasi lah sebagai motivasi buat rekan-rekan semuanya. Kalian harus bisa lebih semangat lagi. Pokoknya gua harus bisa ngalahin kampus-kampus manapun itu gitu. Dan gua harus bisa ngebanggain Unpas karena dedikasi dan pencapaian kita itu bisa membangun Unpas lah seenggaknya kita biar ada kalau saya itu bahasanya punya kepuasan tersendiri lah, bisa ngalahin orang-orang gitu loh. Kalau sederhananya gitu kan, saya zaman masih muda lah, zaman dulu masih kurang kolektor saya belajar terus, alhamdulillah gitu ada kepuasan tersendiri gitu loh Pak. Ya. Jadi ya tadi benar ternyata sepemahaman ya Kang Arifan dengan saya. Jadi jangan kita yang berlindung di bawah Unpas gitu. Kalau buat anak-anak negeri mungkin pola pikirnya, wah saya dari lulusan Unpad, misalkan piraku itu diterima aku perusahaan ya. Banyak yang berpola pikir seperti itu. Tapi kalau kita semua jangan sampai berpola pikirnya seperti itu. Tapi kita sendiri nih yang tentunya
mempunyai nilai tersendiri dan kemudian nanti bisa ngajak adik-adiknya juga gitu ke depannya. Jadi kita sendiri yang mengharumkan nama Unpas itu sendiri. Karena saya percaya teman-teman di sini semua juga punya kemampuan, punya skill, dan saya percaya teman-teman yang hadir di sini pun sudah menyempatkan hadir di sini tuh orang-orang terpilih gitu, Kang Arifan. Karena saya tahu nggak semua ikut hadir gitu. Seperti misalkan banyak yang pagi-pagi lebih memilih tidur, masih tidur malah memilih yang main. Tapi teman-teman di sini untuk menyempatkan hadir, saya rasa ini udah berbeda gitu dari yang lain gitu. Oke, nih Kang Arifan saya ingin lari ke komunikasi. Kang Arifan sempat nyinggung semalam. Ternyata ini kalau saya boleh sedikit cerita nih ke Kang Arifan. Anak-anak Unpas ya walaupun nggak semua gitu ya. Saya lihat beberapa walaupun saya juga mungkin bisa jadi amatan saya juga salah, mungkin hanya sampel saja. Masih cukup banyak yang malu-malu gitu. Dalam artian kalau ditanya banyak yang diam gitu ya. Kalau dikasih kesempatan, ini udah dikasih kesempatan masih diam. Disuruh bertanya masih malu-malu. Kemudian dari segi komunikasi masih ya mungkin bahasa Sunda nama ya Arab gitu ya. Masih terbata-bata dan lain sebagainya. Tapi ternyata komunikasi ini Kang Arifan mention semalam adalah modal penting buat auditor ternyata komunikasi. Kok bisa sih komunikasi jadi modal penting? Ternyata bukan hanya ilmu akuntansinya, karena banyak yang bilang orang akuntan itu banyaknya pendiam. Angka wenu diulik. Ternyata salah menurut Kang Arifan. Mangga nih Kang Arifan komunikasi gimana nih? Jadi teman-teman, rekan-rekan semuanya, jadi apa ya, kan kalau orang yang belum ada orang yang nggak paham di akuntansi bilangnya paling juga orang akuntansi mah cuma bisa ngitung doang, gitu kan, cuma pintar ngitung gitu kerja gitu doang, atau orang audit gitu doang. Enggak, itu salah besar. Justru orang akuntansi itu menurut saya itu harus lebih jago dari orang manajemen, lebih jago dari orang ekonomi pembangunan, studi pembangunan kalau di ruang lingkup satu fakultas. Kenapa? Karena orang akuntansi itu harus berbagai macam bidang pekerjaan atau bidang profesi itu harus segala bisa lah gitu, kalau bahasa Sundanya segala bisa gitu kan, segala galana gitu kan. Dunia marketingnya harus bisa. Dunia marketing itu kan debatnya gini, kita kan kalau nanti kalau kita kerja di bidang audit, nanti kan begitu selesai yang tadi saya sebutnya kan ada analytical before analytical review before audit. Nah, nanti kan situ kan ada presentasi, itu ada presentasi kita nih di depan klien, calon klien gitu kan. Presentasinya itu salah satunya berbicara masalah schedule audit, gimana rincian auditnya, apa yang akan diperiksa. Itu kan kita kan ngomong ya, kita kan mempresentasikan kantor kita dan kemampuan kita gitu, biar nanti si calon klien itu merasa yakin, oh saya yakin diaudit oleh Anda gitu kan. Nah itu kan pakai ilmunya ilmu apa? Bukan ilmu akuntansi, itu ilmu secara ilmu-ilmu seperti itu atau ilmu seperti itu bisa akan dapatkan di luar perkuliahan secara formal. Misalkan kalian rajin atau aktif mengikuti organisasi gitu kan. Saya dulu dengan Kang Budi aktif di himpunan mahasiswa akuntansi. Saya dulu diajak oleh Kang Budi dan rekan-rekan senior lain, ayo masuk ke hima gitu kan, ya ikut berorganisasi, bikin acara apa dan sebagainya gitu kan. Meskipun memang terlihat seperti yang apa sih ngumpul-ngumpul gitu kan, bikin kepanitiaan PKP dengan gua kuliah pulang tidur belajar main, menurut saya itu sedikit kurang bagus lah, sedikit sayang gitu loh. Sayang kan karena kan kuliah itu kan kurang lebih sekitar 4 tahunan ya di kampus. Kalau cuma dipakai sekedar kuliah pulang jalan-jalan main, kuliah pulang nongkrong atau kunang-kunang kan, kuliah nangkring atau kupu kuliah pulang itu bukan berarti nggak bagus, tapi itu sayang karena banyak waktu yang terbuang sia-sia gitu loh. Justru kalau sudah jadi mahasiswa mah kita harus lebih aktif lagi, lebih peka terhadap sosial, lebih bisa berkomunikasi, karena kan gini loh,
ketika nanti kita sudah lulus menjadi seorang sarjana, itu kan kita kembali ke masyarakat ya, yang agent of change, social control dan lain sebagainya gitu. Itu kalau kalian implementasikan karena kalian akan hidup bermasyarakat, hidup bersosial. Kalian kerja di perusahaan-perusahaan manapun atau kalian berbisnis pun menjadi pengusaha, itu kan banyak hubungan dengan banyak orang ya, banyak berkomunikasi dan lain sebagainya. Contoh misalkan saya emang nggak akan kerja jadi di bidang audit, saya emang nggak mau kerja di perusahaan, saya emang mau bikin usaha sendiri, silakan. Tapi kan begitu karena kan usaha sendiri, misalkan punya usaha, gimana caranya bisa memasarkan produknya gitu kan, kalau kita nggak pandai berkomunikasi. Atau misalkan tenang aja, saya mah tinggal rekrut pegawai aja biar menjadi orang marketingnya, oke, bisa. Tapi kan kita sebagai pimpinan perusahaan atau pimpinan usaha, kalian punya usaha, kalian kan pasti berhadapan-hadapan dengan berbagai macam orang, misalkan calon investor kah, atau calon pelanggan, atau mau pengajuan apa, kan harus berbicara, harus berkomunikasi. Nah, komunikasinya yang seperti apa? Tentunya komunikasi bisnis gitu loh. Makanya di Unpas itu bagus banget, itu ada mata kuliah kombis ya, Kang Budi ya, ada kombis kan ya. Ada komunikasi bisnis. Nah, itu ya mungkin rekan-rekan apaan sih gitu kan. Tapi nanti itu kalian akan merasakan manfaatnya ketika kalian sudah berada di dunia pekerjaan atau di dunia kerja. Itu komunikasi di situ bagus banget, kita bisa berkomunikasi menggunakan etika. Jadi dengan orang yang satu dikata dengan kita seperti apa, cara komunikasinya, dengan bawahan seperti apa, dengan atasan seperti apa. Karena ini kalau komunikasi secara teman itu kalau ngobrol kan biasa, tapi kalau udah di dunia kerja beda, ada perbedaan lah. Dan itu komunikasi di situ sangat-sangat penting. Terus ada juga kan mata kuliah pengembangan bisnis itu kan, pengalaman saya zaman dulu gitu kan, itu sangat terpakai banget. Terus ada juga studi kelayakan bisnis SKB gitu kan, kalau kalian nanti mau jadi pengusaha kan harus menganalisis dulu, ini bagus enggak, ini gimana gitu kan, profit enggak, atau kemampuannya gimana, atau dan sebagainya gitu. Nah, kembali lagi yang tadi yang saya singgung itu, kita harus aktif, kita harus mengasah soft skill kita berbarengan dengan mengasah kemampuan secara hard skill. Kalau di dunia perkuliahan, misalkan dosen sedang menerangkan kita di perkuliahan, itu kan sedang mengasah kemampuan kita secara hard skill ya, secara intelektual. Tapi jangan dilupakan juga, kita harus mengasah kemampuan dari segi soft skill kita itu, karena itu sangat penting, banyak ilmunya, dan itu tidak bisa didapatkan di dalam kelas perkuliahan. Itu bisa didapatkan di luar kelas perkuliahan. Dengan salah satu contohnya itu kita berorganisasi. Nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah kemana, kan kita ada himpunan mahasiswa akuntansi nih gitu kan. Itulah dimaksimalkan gitu kan, cara bergaulnya, cara membuat sebuah acara, atau cara berkomunikasi, cara memecahkan sebuah permasalahan. Karena dulu kita hidup itu, apalagi bekerja, pasti selalu ada permasalahan yang kompleks. Tapi bagaimanapun caranya, kita ya harus bersikap dewasa untuk menyelesaikan permasalahannya. Semakin dewasa itu ya semakin dia bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara bijak gitu kan. Sama atau dulu di Limak bikin acara kesel kumaha, ya kan kita harus bisa memainkan suasana gitu ya. Kalau dulu mah namanya ini kan ya namanya itu apa sih, konflik apa, saya lupa lah namanya gitu. Jadi terus gini lagi pengalaman saya ngasih saran dari
pergaulan itu, dari pergaulan himak-himak itu, saya banyak bergaul dengan himpunan-himpunan lainnya, misalkan dengan orang teknik, saya gaul, meskipun dia bukan orang himpunan teknik, apalagi kalau dia anak himpunan teknik kan saya banyak bisa tanya-tanya tentang seputar di dunia teknik, misalkan teknik planologi, ngobrol dengan teknik mesin, ngobrol dengan teknik pangan, ngobrol. Jadi begitu pas saya audit di bagian teknik, saya sedikit tahu gitu loh, adalah ilmu-ilmu yang bisa saya serap semasa saya berkawan dengan orang-orang semasa saya perkuliahan, sampai dengan saya tadi salah satu contohnya saya bisa sedikit menguasai batu bara karena saya dulu di kosaan itu ada anak ITB, dia jurusannya pertambangan. Nah, saya banyak ngobrol-ngobrol tentang pertambangan, masih tambang ini kan kepo lah gitu kan, tiap malam ngobrol, dan dia juga ngobrol masih akuntansi teh, saling tukar pikiran. Nah begitu saya kerja meriksa tambang, saya sedikit tahu gitu loh. Jadi udah nggak asing lagi bahasa-bahasa istilah-istilah pertambangan gitu loh. Banyaklah alhamdulillah gitu. Jadi kalian jangan pasif ya, jangan sekedar kuliah pulang. Tapi kan sekarang di masa pandemi ini jangan surut gitu loh, jangan surut semangatnya. Aduh kuliah ke kampus, aduh kuliah ke sini di mau tapi bangunlah komunikasi atau sering-seringlah mengikuti program-program seperti ini, atau ada seminar, webinar apapun, ikuti aja gitu kan. Terus bergaul dengan berbagai orang gitu. Jadi jangan menutup diri, jangan malu-malu gitu. Jadi dan saya juga dulu tidak bukan termasuk orang pemberani ya. Saya juga dulu orangnya pemalu gitu. Justru saya terlahir dari IMAK, dan saya bisa berani bicara seperti ini dari IMAK gitu loh. Dan saya kalau nggak ada IMAK mungkin saya tidak akan bisa bicara seperti ini gitu loh. Dan saya tidak akan bisa bekerja seperti ini kalau tidak ada IMAK, karena organisasi pertama saya tekun itu baru di IMAK gitu loh. Meskipun saya dulu zaman SMA pernah aktif di organisasi manapun itu, tapi saya tidak sefokus di IMAK waktu itu. Dan ternyata ternyata ini manfaatnya berorganisasi gitu kan. Nah seperti itu rekan-rekan. Jadi kalau tadi Pak Budi menanyakan misalkan skill apa aja sih yang harus diikuti kalau mau jadi auditor, yaitu salah satunya skill komunikasi kan, skill komunikasi gitu. Oke. Nah ini hatur nuhun nih Kang Arifan. Mungkin saya udah rangkum akhir-akhirnya, hanya ada mungkin hanya sekitar 3 pertanyaan lagi yang ingin saya pertanyakan gitu ya. Hanya 3 lagi. Intinya ini tadi Kang Arifan selalu mention himpunan, tapi jangan salah kaprah buat teman-teman yang mungkin belum sempat berkiprah di kelembagaan atau himpunan. Dalam artian kita semua sama ya Kang Arifan, baik yang mau di himpunan atau tidak. Artinya satu kesatuan mahasiswa akuntansi. Cuman mungkin teman-teman yang punya kelembagaan, ikutan ini kelembagaan, mereka belajar berorganisasi, belajar komunikasi. Tapi bukan berarti yang nggak ikutan juga nggak belajar. Jadi sekali lagi balik ke orangnya. Tapi pada akhirnya kita satu kesatuan gitu, himpunan mahasiswa akuntansi ya untuk mahasiswa akuntansi juga gitu ya Kang Arifan. Nah ini ingin saya pertanyakan ke Kang Arifan nih, karena kan sempat disinggung nih semalam bahwasanya dari dulu kulturnya dari zaman kita kuliah, bahkan sebelum kita kuliah dan sampai sekarang saya lihat sepintas ya, konten-konten program-programnya pun masih dalam artian belum yang menyangkut keakuntansian, masih belum atau kurang. Masih cukup banyak yang sifatnya adalah hanya misalkan upgrading, keorganisasian, ataupun misalkan sifatnya adalah misalkan kompetisi games. Sekarang ada kompetisi games gitu Kang Arifan. Dulu kan belum ada, kalau sekarang ada kompetisi e-sports masuknya. Tapi dalam porsi kaitannya dengan keakuntansiannya masih kurang gitu. Ini masukan Kang Arifan gimana sih harusnya? Karena saya tahu nih beberapa mahasiswa di sini adalah di kelembagaan dan di himpunan. Kasih saran buat teman-teman di himpunan, harusnya keakuntansiannya lebih dimunculkan karena ternyata
ketika kerja ditanya PSAK dan ini dan lain sebagainya. Kang Arifan udah sempat singgung nih semalam. Dan juga sempat disinggung semalam katanya di organisasi dari dulu sampai sekarang masih terlalu kaku, rigid. Harus persetujuan dari LKM, harus persetujuan dari BPM, dari Prodi. Pada akhirnya acara nggak kegarap gitu yang pentingnya. Nah ini saya ingin minta nih masukan buat himpunan nih Kang Arifan, mangga. Oke, ya. Ya pengalaman saya dulu di MAK dan lain sebagainya gitu. Setelah saya pertama bekerja, saya banyak ngobrol dengan beberapa rekan-rekan alumni dari berbagai kampus gitu ya. Banyak teman-teman saya di kantor saya itu dia mantan BPM, ketua BPM, mantan ketua BEM, justru presiden mahasiswanya, ada yang pernah jadi ketua umum himpunan mahasiswa akuntansinya dan sebagainya. Saya di situ berbicara program kerjanya apa sih, program kerjanya apa sih dulu, udah bikin apa aja kan gitu ya, ya wajar lah sama kan itu kan nanya-nanya dan itu kan nanya-nanya ke saya juga dulu di MAK bikin acara apa aja dan lain sebagainya itu. Setelah ada pembicaraan kayak gitu, saya ngerasa ternyata bukan berarti menyesal ya, bukan berarti seperti apa, ternyata aku sayang banget ya dulu cuma kok nggak bikin acara seperti mereka gitu kan. Nah jadi saya dulu ngobrol dengan anak Unpad, terus dengan anak UI, UGM, terus dengan anak Trisakti, dengan anak Untar gitu kan, sama anak Binus. Binus lumayan cukup terkenal di Jakarta. Terus ngobrol-ngobrol. Jadi di akuntansi itu ada beberapa divisi, anu-anu sama lah seperti di HIMA. Mungkin sekarang saya nggak tahu seperti apa, ada berapa divisi, tapi zaman saya dulu ya ada bidang akademik, bidang bidang bank gitu kan, terus PAO, minat bakat dan kerohanian, lalu ada kominfo kan. Nah tapi kalau di kampus-kampus lain lebih banyak bidang-bidang yang lebih mengarah ke akuntansiannya gitu loh, karena kan memang hierarkinya kita, ruhnya kita itu kan mahasiswa akuntansi, jadi seolah-olah dan seakan-akan kita itu harus memang bergelut di dunia akuntansi terus itu loh, jadi jangan sampai menghilangkan kultur keakuntansiannya gitu, yang saya rasa dari zaman saya dulu ya, zaman saya itu banyak bikin program-program yang oke jalankan kan ke kemana pulangnya ke OPG gitu kan, penerimaan pajak terus ke pulang dari penerimaan pajak ke BI, terus ke OPJ waktu itu kan nonton. Tapi setelah itu nggak ada hasil yang didapatkan. Anak-anak tujuan cuma pengen ke OPJ-nya aja, padahal kan harusnya ditekankan mahasiswa itu lebih memahami, gini loh dunia pekerjaan di bidang koordinat pajak itu. Terus bisa diaplikasikan, misalkan sesuai dengan mata kuliah perpajakan, itu nanti gua belajar seperti itu bakal jadinya seperti ini gitu kan. Jadi ada gambarannya gitu. Jadi orang-orang yang aktif di himpunan itu harusnya lebih bisa mendapatkan nilai tambah dari yang lainnya gitu. Terus pertama itu, kedua program-program kerjanya harus lebih keakuntansian itu lebih banyak lah, jadi jangan banyak yang program-program kayak zaman saya dulu gitu loh. Saya dulu memang banyak bikin kegiatan dan sebagainya, sampai ada beberapa kegiatan atau program kerja yang terlalu banyak sehingga jadi nggak terrealisasi, banyak permasalahan, ujungnya nggak tahu program kerja jangan terlalu banyak, yang penting fokus itu, terus banyak penting ada sehingga seminar yang berbahasa akuntansi gitu loh. Jadi banyak edukasi yang harus dimanfaatkan dan dirasakan oleh mahasiswa secara keseluruhan. Jadi kan harusnya orang lingkungan itu dia bisa memfasilitasi mahasiswa lainnya untuk dapat berkreasi, berekspresi, serta mendapatkan ilmu tambahan di dunia akuntansi gitu loh.
Jadi fokus itu bukan masalah pekerja yang lain-lain lah gitu. Boleh silakan, tapi akuntansinya harus lebih diperbanyak. Kayak dulu saya gagal tuh, saya dulu pernah bikin, ya mungkin rekan-rekan masih SMP atau SMA gitu. Pernah dengar nggak ada olimpiade akuntansi ke sekolah-sekolah saya dulu dengan rekan-rekan tim sampai tuh keliling tuh di Bandung Raya kan keliling-keliling. Tapi ya itulah karena eh, waktunya mepet, terus dukungannya kurang, jadi terbengkalai, jadi belum terlaksana gitu. Semoga aja nanti himpunan yang sekarang bisa mengadopsi program-program yang kiranya belum dapat terrealisasi oleh orang-orang terdahulu gitu kan, biar itu menjadi kultur gitu. Kayak anak hukum, dia kan banyak diskusi hukum gitu kan, sampai dia bikin LBH sendiri kan, hukum Unpas tuh yang di Lengkong, kebetulan waktu itu ketua umumnya teman saya, teman hukumnya, saya banyak diskusi, berarti sampai dia bikin gitu kan. Nah, di himpunan akuntansi harusnya bikin juga tuh lembaga atau bikin apa ya kan tentang keakuntansiannya. Jadi praktisi-praktisi yang udah kerja atau yang ada di mana-mana alumni ngasih kuliah lah, kuliah umum 1 jam 2 jam di kampus gitu kan, sambil sharing-sharing pengalaman kerja seperti apa, kan itu kan lebih bagus ya buat mahasiswa atau akuntansi, lebih upgrade lagi gitu loh, ya sama dengan dosen-dosen yang ada di Unpad kan lebih enak tuh. Jadi sebagai media penghubung bahwa ini loh ada standar baru seperti ini, kalau di kerja mah lu harus begini gitu kan. Jadi mahasiswanya aktif gitu, jadi begitu dia lulus dia udah nggak aneh lagi, dia udah nggak asing lagi. Dan menurut saya harus banyak pelatihan. Keren tuh, bener Kang Arifan, bener keren. Di hukum bisa bikin lembaga bantuan hukum, kenapa enggak ya di himpunan kita misalkan kantor jasa akuntansi buat di himpunan atau klinik akuntansi misalkan. Artinya sifat keakuntansiannya muncul gitu. Karena Kang Arifan sendiri kemarin bilang katanya ketika interview tuh ditanyanya PSAK-nya Kang Arifan. Coba nih dijelaskan nih ke teman-teman nih. Pas interview PSAK ditanya nih, teman-teman yakin pada bisa nggak nih ketika ditanya PSAK? Coba Mangga Kang Arifan. Jadi dulu itu kan di CV saya kan saya tuliskan pengalaman berorganisasi gitu kan di di MAK gitu kan. Langsung bos saya itu nanya, oh aktif di himpunan mahasiswa akuntansi, yang udah ngapain aja selama di MAK, digituin. Waduh, saya kan kaget juga kan, udah bikin program kerja apa aja. Udah saya kan jawab sebagaimana apa yang saya kerjakan kan. Kita ada sekian divisi, pernah bikin program-program seperti ini. Lalu ditanya oleh bos saya itu, pernah nggak bikin kajian ilmiah tentang keakuntansian gitu. Waduh, saya kan bingung juga gitu kan. Ya udah saya ngarang-ngarang dikit lah dan sebagainya, meskipun saya agak ngebohong sedikit ini ya. Maaf nih, bukan berarti saya ngajarin kalian untuk berbohong, enggak. Saya biar nggak begitu, aduh saya jadi tersudutkan gitu kan. Mantap, oh ini di HIMAK, di demokrasi mahasiswa, di anu sampai dengan beberapa macam organisasi saya sebutin. Mana nih ada pengaruhnya nggak ke akuntansi aku gitu kan. Terus saya ditanya-tanya ini kan di saya ngelakuin ada sertifikat dari IAI ya, program pelatihan SAK waktu itu kan di kampus ya kalau nggak salah. Terus diadakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai gitu kan, bersama dengan IAI Jawa Barat waktu itu, ingat saya di aula acaranya. Ditanya tuh sertifikat saya tuh, ini udah ngapain aja ini? Coba jelasin PSAK berapa aja yang Anda pahami, yang Anda kuasai, kan? Udah saya anggap bisa sedikit itu. Terus interviewnya itu misalkan ditanya gini, kalau kamu saya tugasin untuk cek periksa akun aset tetap, standarnya pakai nomor berapa PSAK? Waduh, kalau kita nggak tahu kan kita repot, benar nggak? Makanya saya sarankan gitu kan, lebih
belajar PSAK. Bukan berarti belajar pengalaman, bukan berarti belajar dalam enggak. Kalau belajar semuanya, saya jujur kalau bahasa PSAK itu bahasa yang sebenarnya bahasa Indonesia tapi tidak mudah dipahami gitu loh. Harus berkali-kali, oh ini maksudnya seperti ini gitu. Jadi yang penting kalian tahu nomor berapa, tentangnya apa gitu. Ya, saya tanya, teks amnesti PSAK nomor berapa? Wah, kalau nggak tahu kan bahaya, 10, gitu kan. Ya, eh, pasca imbalan kerja PSAK nomor berapa? Kalau nggak tahu kan bahaya. Jawab nomor 24, gitu kan. Terus kadang-kadang suka dibalik-balik, ya kan? PSAK nomor 4 tentang apa ya? Nah, seperti itu. Dan itu kan semua kan sudah dipelajari ya sebetulnya di akuntansi intermediate ya, di intermediate. Eh, saya harap begitu nanti di perkuliahan dipahami dengan seksama gitu, jangan megang HP terus, jangan pada bercanda. Karena itu juga sebetulnya di generasi saya juga banyak lah yang kuliah megang HP, kuliah yang pura-pura ke WC makan jajan di mana atau pura-pura telat atau kadang-kadang nggak masuk kelas cuma nitip absen, banyak yang kayak gitu. Tapi nanti efeknya atau nyesalnya nanti pas setelah lulus itu loh. Setelah lulus banyak teman-teman saya yang udah kerja juga, atau kan kadang-kadang tiba-tiba telepon siang, Van, tolong dong ini angkat teleponnya kenapa? Dia nanyain tentang pekerjaan. Aduh lupa lagi nanti gimana gini-gini ya, gitu kan. Padahal itu hal yang mudah, tapi dia karena mungkin dulu kuliahnya apa ya, bukan salah ya, karena tidak fokus, tidak apa ya, biayanya tidak fokus, jadi kan nyasarnya sekarang nyasar orang bahulanya padahal itu kan gampang kan seperti itu. Jadi mumpung masih di dunia perkuliahan, silakan pelajari lebih dalam lagi bidang akuntansinya, karena akuntansi itu mudah sebetulnya, mah benar mudah, karena akuntansi itu main logika, nggak main hitung-hitungan secara kayak orang yang saklek gitu, enggak. Apalagi di dunia audit itu dunia berfluktuasi lah. Kalau itu tema jadi karet lah gitu ya, nggak baku gitu, bisa mahal atau gimana maksudnya gitu kan. Jadi semuanya disesuaikan dengan kenalan kita kalau di bidang audit itu. Gitu kan kurang lebih. Ya, hatur nuhun nih Kang Arifan. Nah, ini masukan juga nih buat teman-teman kelembagaan nih. Saya tahu nih ada beberapa teman kelembagaan dan mungkin calon kelembagaan ke depannya. Nah, yang sifat-sifat keakuntansiannya lebih ditunjukkan lagi gitu. Walaupun mungkin kami pun ngerasa harus berevaluasi diri ya dari dosen prodi itu, mungkin ada kurang mengenalkan PSAK gitu ya. Nanti bisa bersinergi kembali untuk merevitalisasi hal ini. Karena ternyata ini relate nih teman-teman orang akuntansi. Jadi bisa jadi ketika apply pekerjaan di wawancara ya bisa jadi ditanyanya tentang PSAK, ditanyanya tentang taxations dan lain sebagainya, teman-teman tahu. Jadi di himpunan tuh jangan ditanya udah bikin apa aja. Malah banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah hura-hura atau misalkan lebih ditekankan porsinya adalah yang berkaitan dengan masalah hal-hal lain dan lain sebagainya. Tentunya ini jadi PR tersendiri dan cita-cita saya juga mudah-mudahan ya di kelembagaan nanti ada keren tuh kan kalau misalkan ingin bikin laporan keuangan ke himpunan deh gitu. Ada UKM yang ingin mengenai bikin pencatatan keuangan sederhana ke himpunan deh dan lain sebagainya. Keren gitu. Gak cuma lembaga bantuan hukum Unpad saja, kita pun bisa. Ini PR nih, saya rasa teman-teman harus mencanangkan hal itu. Mungkin ini menuju terakhir nih Kang Arifan, saya ingin menyinggung sedikit masalah etika bisnis nih Arifan, etika profesi. Karena kan di Unpas juga ada mata kuliah etika bisnis dan profesi. Dan kalau baca-baca berita dari dulu sampai sekarang, bahkan kasus terbesar Enron pun artinya orang akuntansi terlibat. Kemudian itu adalah the big four. The big four tuh banyak kasus tapi terpilih lagi seperti kapitalisasi pasar gitu, bahwasanya udah terkena kasus tapi banyak klien tuh adalah the big four lagi gitu. Nah, ini masalah etika gitu ya, masalah etika apakah benar di dunia
praktisi akuntansi itu banyak tekanan-tekanan dari klien, tekanan dari para pemangku kepentingan kepada para auditor nih, sehingga menyebabkan auditor tuh harus dalam tanda kutip berbuat curang gitu. Nah, bagaimana nih Kang Arifan menjaga independensinya, tetap menjaga etikanya nih? Karena kan kaitannya auditor akunting bukan hanya dengan duniawi ya, mudah-mudahan dengan kaitan dengan akhirat ke atas. Mudah-mudahan Kang Arifan bisa menjelaskan nih. Emang nggak Kang Arifan? Oke, terima kasih. Ya, betul sekali. Itu sebetulnya sudah dipelajari di dunia perkuliahan di auditing 1 dan auditing 2. Itu ada yang namanya dilema etika. Dan saya masih ingat dulu paparan dari Ibu Dr. Haja Lisa. Nah, Ibu Lisa itu ngobrol-ngobrol tentang masalah etika dan sebagainya. Ternyata memang betul. Saya pernah mengalami hal seperti itu, Pak Kang Budi, ketika ada tekanan pressure dari salah satu klien dan klien itu berkeinginan macam-macam gitu kan, pengen temuannya dihilangkan atau pengen ada penyesuaian atau pengen ada yang di adjustment gitu kan, atau koreksi fiskalnya pengen dikecilkan atau yang ingin dibesarkan dan sebagainya gitu. Itu sebetulnya itu rahasia umum, semua orang pasti pernah mengalaminya dan memang seperti itu. Berbicara kan seperti itu. Berbicara laporan keuangan, itu laporan keuangan tidak ada yang 100% murni benar. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena laporan keuangan itu pada umumnya ya, pada hierarki itu, laporan keuangan itu disajikan secara wajar. Gitu. Jadi bukan secara benar, secara wajar. Kalau secara benar benar-benar sesuai dengan PSAK. Tapi di sini kan di laporan opini itu kan dilaporkan secara wajar. Nah, wajar itu kan ada wajar tanpa pengecualian, ada wajar dengan pengecualian, ada disclaimer, bahkan ada enforce dan opini. Sebenarnya opini itu banyak, tapi saya rangkum menjadi 4. Kalau ditanya oleh Kang Budi, pernah nggak sih ada tekanan ataupun gimana? Jadi kitanya bingung gitu kan, berlaku curang atau seperti apa? Saya jawabnya itu dilema etika masing-masing si auditornya. Dan harusnya seorang auditor yang benar-benar auditor sejati itu dia bisa meminimalisirkan tingkat risiko tekanan itu. Caranya seperti apa? Makanya tadi saya singgung di awal. Sebelum kita audit atau kita terima audit klien tersebut, kita prosedurnya itu ada analytical review before audit. Kita analisis dulu nih laporan keuangannya. Ini mengandung unsur tindak pidana enggak? Gitu kan? Atau jangankan pidana lah. Ini mengandung unsur kesalahan penyajian laporan keuangan tidak gitu. Kalau misalkan dirasa atau judgement-nya itu bilang, wah ini bahaya nih, ini efeknya bakal seperti ini. Wah, nggak akan saya terima. Ya udah, silakan Anda mencari HP yang lainnya gitu loh, yang bisa menerima risiko yang tinggi gitu loh. Maksud saya seperti itu. Karena risiko itu tidak bisa dihilangkan. Risiko itu harus dihadapi dan harus diminimalisir, benar kan? Seperti itu. Kita itu hidup penuh dengan risiko. Mau kerja apapun itu bukan cuma auditor ngumpul. Di bidang-bidang lain itu banyak risiko sebetulnya. Bukan di akuntansinya, bukan mau anak teknik, anak hukum banyak risiko. Kayak seorang pengacara dan misalkan ada yang datang ke kantor pengacara, akan dia minta jadi pengacaranya kasusnya pembunuhan misalkan, ya jadi tersangkanya ya. Jadi percuma kan kalau kita bela-bela juga ya ternyata salah ya kan. Paling juga kita bisa membantu untuk mengurangi tingkat hukumannya kan, seperti itu kalau kita bicara hukum. Sama dibicara tentang keakuntansian juga ya, khususnya di bidang pemeriksaan, bidang auditing, kita menerima klien itu harus berdasarkan dari tingkat resikonya apakah rendah ataupun tinggi gitu loh. Makanya di awal kita harus melihat ini tinggi atau rendah. Kalau misalkan tingkatnya rendah, ya oke, kita bisa lanjutkan proses yang lebih serius lagi. Makanya kan di bidang akuntansi dan keuangan
itu khususnya di bidang audit ada istilahnya tingkat materialitas ya Kang ya. Ada tingkat materialitas, ada tingkat materiality. Kalau di standar audit internasional itu D51. Nah, itu kan ada yang 5%, 10%, bahkan beberapa persen. Nah, itu sesuai dengan pertimbangan masing-masing dari auditornya. Nah, kalau saya pribadi, kalau dihadapkan dengan posisi seperti itu, saya dulu cara menyelesaikannya, saya ilustrasikan di whiteboard, saya presentasikan baik buruknya kalau sebuah keputusan itu diambil. Misalkan nih, saya bocorin rahasia sedikit aja misalkan, tapi nggak akan sebutkan nama perusahaannya. Misalkan ini ada perusahaan nih, temuannya misalkan 100 juta, gitu kan, pengen dihilangin, Pak, ini misalkan dihilangin, ini saya perbaiki dulu gini ya. Saya selesaikan dulu. Kalau misalkan ini diperbaiki, artinya dihilangkan, Bapak aman, tapi saya tidak aman. Kenapa saya tidak aman? Ini laporan audit itu berdasarkan aturan dari IAPI, itu kalau nggak salah sekitar 10 tahunan itu dia masih bertanggung jawab atas laporan keuangannya, atas laporan opini auditnya. Kalau ada kekeliruan di kemudian hari, nanti yang akan diserahkan siapa? Auditornya, Pak. Tapi kalau misalkan kesalahan sajian dari laporan keuangan, misalkan itu salah dan sebagainya, itu tidak tidak akan ada penyalahgunaan kode etik gitu loh. Paling itu cuma karena denda doang. Kalau misalkan kita berhubungan dengan posisi perpajakan kan seperti itu, kurang bayar atau lebih bayar, ya kan kurang bayar kan seperti itu. Jadi saya memberikan penawaran gitu kan, kalau ada ketantangan seperti itu saya memberikan penawaran kembali. Bapak inginnya seperti apa? Saya dengarkan dulu. Kalau yang tujuannya ingin seperti ini, saya coba untuk ke arah tujuannya itu, tapi dengan cara yang berbeda jalurnya di rumah. Seperti itu. Cuman nggak akan saya buka di sini kalau untuk cara penyelesaiannya, karena itu kan kode etik akuntan ya. Itu harus diskusi dengan sesama akuntan gitu. Sama kayak orang hukum, atau dengan pengacara, dia duelnya ya di ring pengadilan, dan duelnya di luar yang seperti itu, Pak. Ya, karena akuntan tuh profesi ya, Kang Arifan. Ada kode etiknya, sama seperti pengacara hukum juga ada kode etik, dokter dan lain sebagainya. Jadi Kang Arifan tetap menjaga independensinya dan mencari alternatif. Kan kalau dalam pajak juga ada duanya, Kang Arifan, ada tax avoidance, ada tax evasion. Tax evasion itu ilegal, tapi tax avoidance itu legal gitu. Artinya ternyata di audit pun ada hal-hal semacam itu, gimana yang namanya auditor tetap menjaga independensinya. Oke. Nah, ini saya menuju akhir nih, Kang Arifan, seperti yang tadi sempat saya singgung nih mengenai kesempatan-kesempatan kerja ataupun magang. Barangkali Kang Arifan ada channel atau yang mungkin bisa di-share ke ke mahasiswa nih. Saya cek sound dulu nih, teman-teman mahasiswa masih pada hadir semua di sini? Ada, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih. Hadir, Pak. Masih sampai akhir teman-teman stay tune di sini. Dan mungkin saya menuju akhir juga karena saya tahu kita semua pun masih ada aktivitas lainnya. Jadi berkaitan dengan masalah magang nih, Kang Arifan, atau kerja ke depannya, barangkali ada channel atau mungkin nanti harus ngontak Kang Arifan kemana, barangkali Kang Arifan buka pintu. Mangga nih Kang Arifan mengenai kesempatan kerja magang dan lain sebagainya. Jika di antara rekan-rekan semuanya ada yang berkeinginan atau tertarik bergelut di dunia pemeriksaan, dunia audit, bisa kalian siapkan sejak dari mulai sekarang gitu kan. Kalau channel, alhamdulillah nanti kalau ada kesempatan akan saya share melalui Pak Budi gitu kan. Ini Pak ada lowongan, ada gimana gitu kan. Nanti bisa saya share, bisa saya bantu, karena alhamdulillah saya punya banyak rekan di berbagai KAP gitu kan, mau di Direkan Bipor atau Bumiten gitu kan. Ada juga yang di luar KAP, misalkan di
perusahaan-perusahaan lainnya yang memang dulu pernah menjadi kliennya saya gitu kan, sering banyak ngobrol-ngobrol dan sebagainya, kadang-kadang suka bikin status ataupun apa, ada lowongan kerja, atau kadang-kadang justru waktu itu saya pernah orang IAI, Pak Arjo waktu itu dia share, terus ngechat ke saya juga, Pak, ada nggak mantan auditor gitu kan, saya butuh dong, kalau nggak mantan auditor yang penting mana aja lah orang yang bisa bapak rekomendasikan untuk menjadi stafnya saya gitu kan, karena saya lagi butuh orang sekian kan gitu kan. Nah kan kadang-kadang saya tuh bingung, saya siapa ya kadang-kadang ya saya kasih ke yang lain gitu. Tapi insya Allah nanti kalau misalkan nanti ada rekan-rekan yang mau mencoba untuk magang atau mau kerja, atau jangan dulu misalkan mau penelitian skripsi misalkan gitu kan, bisa. Nah, saya sebetulnya Pak dari tahun 2018, kalau nggak saya 2018, angkatan 2014 sama 13, dulu sering kita berkomunikasi dengan saya dengan mereka gitu, ada yang mau penelitian, ada yang mau sekedar ngasih kuesioner, atau yang ingin magang gitu kan, pas sambil nunggu wisuda kan udah lulus, misalnya pengen nyoba dulu magang di mana, kan kalau nggak bisa kerja kan minimal magang dulu kan, magang nanti magang sekitar 6 bulan baru diangkat jadi pegawai kan, seperti itu, magang dulu kan. Jadi alhamdulillah kalau mau nanti bisa saya bantu, atau bisa nanti via email gitu kan, nanti email aja ke email saya, Arifan, ARIVAN, atau saya jadi ya saya bisa sini Arifan. Boleh diketik Kang Arifan di chat room. Ini saya tulis ini saya di chat saja, bisa ke sini. Nanti saya bantu forward ke beberapa rekan saya yang membuka lowongan gitu, atau bisa aja nanti saya titipin, Pak saya nitip ini, saya nitip ini gitu kan, seperti itu. Nah itu link yang saya miliki, tapi rekan-rekan juga harus mengupdate beberapa aturan, terus beberapa keterampilan yang harus rekan-rekan miliki. Salah satunya ini yang sudah saya siapkan, yang harus dimiliki untuk menjadi auditor. Pertama itu skill komunikasi, kedua harus berpikir kritis, ketiga lalu ada rasa ingin tahu yang tinggi, dan yang tadi memang PSHK bisa, lalu PSHK syariah dan lain-lain gitu kan. Ini saya sedikit paparkan dulu. Kalau skill komunikasi kan tadi ya udah saya jelasin gitu kan, jadi jangan malu-malu gitu loh kalau apa diberikan kesempatan untuk bicara, misalkan sedang perkuliahan, sedang di mana, bicara aja. Takut salah, nggak apa-apa salah, lebih baik salah di kampus karena nanti salah di dunia pekerjaan, benar nggak Kang Budi? Seperti itu. Lebih baik salahnya di kampus aja nggak apa-apa, misalnya salah ngomong, salah gimana, belajar di perkuliahan. Kalau di dunia kerja bukan banyak lagi, semua udah kerja kan. Kalau belajar ya bukan di pekerjaan, itu ya di kampus kan. Itu filosofi dari orang-orang terdahulu gitu loh. Makanya nanti pas begitu interview kan banyak orang yang salah jawab, misalkan tujuan kamu kerja di sini itu mau apa, tujuan kamu kerja di sini itu apa? Karena orang mau meningkatkan kemampuan Pak, ya, atau misalkan belajar Pak, wah itu udah out, itu nggak akan di hire gitu. Jadi teknik-teknik interview juga ada teknik-tekniknya, jadi nggak bisa mau mencari pengalaman kok, waduh itu bahaya. Kalau mencari pengalaman bukan di sini, kita mah di sini kan butuhnya pegawai yang siap kerja, nah jadi mati di situ ya. Jadi skill komunikasi yang baik gitu. Jadi
Halo? Tampaknya agak gangguan koneksi dari Kang Arifan ini. Agak sedikit gangguan. Masih ada sih, tapi Kang Arifan bisa mendengar? Ya, koneksi apa ya, maaf Pak. Ya, kayaknya agak sedikit gangguan koneksi. Gak apa-apa, Ya, Kang bisa. Arifan. Nggak bisa Pak. Ya, ya, sudah terdengar, Kang Arifan? Suara Kabel ya? saya, apakah sudah terdengar dengan Iya, baik? dengar Pak. Oke, rada-rada gangguan dikit nih koneksinya, nggak apa-apa nih. Paling mungkin tadi sudah ada gambaran jelas nih dari Kang Arifan. Ini sebelum saya tutup juga biasanya biar enak nih, saya minta foto deh buat teman-teman. Saya mau foto untuk sekedar apresiasi juga buat Kang Arifan yang sudah menyempatkan waktunya. Jadi boleh on cam. Teman-teman semua silahkan dibuka dulu kameranya sebagai bentuk rasa terima kasih kita semua buat Kang Arifan yang bersedia buat sharing tentunya. Karena ilmu-ilmu seperti ini tentunya dalam artian nggak mudah, artinya menyempatkan waktu Kang Arifan. Kemudian juga mau sharing kepada adik-adiknya. Itu nggak semua tuh Kang Arifan, nggak semua orang mau sharing gitu. Nggak semua orang, artinya hanya ada beberapa orang yang dalam artian sharing aja susah gitu. Nah ini yang saya apresiasi, terima kasih banyak. Kalau di himpunan sih mungkin ada plakat dan lain sebagainya nih teman-teman himpunan mungkin suatu waktu bisa ngundang Kang Arifan ya. Saya udah jembatani gitu ya, karena saya tahu nih ada beberapa di himpunan. Mudah-mudahan nanti ada koneksi lebih lanjut nih Kang Arifan juga biar tahu nih adik-adik kita saat ini gitu ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga nih buat Kang Arifan dan teman-teman mahasiswa. Oke, saya coba take dulu di sini ada 3 layer. Tadi sampai 100 nih Kang Arifan. Jujur rekod nih di kelas saya gitu ya. Biasanya di sebelumnya cuma 60-an. Ini sampai maksimal 100 di muakhir di 70-an gitu. Terima kasih banyak. Oke, saya take dulu yang layer pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kemudian yang kedua di sini saya take lagi. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah hadir. Dan mungkin terakhir dari saya, silahkan ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Arifan yang sudah memberikan materinya. Terdengar suara saya? Terima kasih. Oke. Terdengar, Pak. Oke, Terdengar, Pak. silakan terima kasih banyak buat Kang Arifan nih yang sudah hadir, mangga. Oke, terima kasih banyak nih Kang Arifan untuk waktunya dan partisipasinya. Mudah-mudahan insya Allah kita bertemu di lain waktu gitu ya. Jadi sekali lagi saya pribadi dan rekan-rekan semua, saya tahu rekan-rekan semua di sini juga sangat apresiasi apa yang sudah disampaikan oleh Kang Arifan, sangat bermanfaat. Bahkan channel dan lain sebagainya sudah dibongkar semuanya. Barangkali terakhir Kang Arifan penutup sedikit ada yang ingin disampaikan? Yang ingin saya sampaikan buat rekan-rekan semuanya, teruslah semangat dalam mengenyam pendidikan di perkuliahan. Jangan terlena dengan suasana perkuliahan yang nyantai ini. Jadi kalian harus tetap semangat, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, gitu kan? Jadi dengan senior-senior tetap berkomunikasi dan sebagainya.
lalu teruslah perdalam ilmu-ilmu tentang keakuntansiannya, karena bidang akuntansi itu tidak hanya bekerja di audit, di akuntansi dan sebagainya. Di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan yang bergerak tidak di bidang akuntansi pun orang akuntansi itu sangat dibutuhkan. Jadi kalian dimanapun nanti berada, jaga baik-baik nama baik sendiri, nama baik keluarga, nama baik alma mater, gitu kan, nama baik agamanya dan nama baik negara. Gitu kan. Jadi kalau di akuntansi ada doktrin akuntansi kan, the best for myself dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sekian dari saya. Bila mana ada hal-hal kesalahan di luar itu, saya mohon maaf dan saya mohon undur diri. Selamat menempuh perkuliahan di akhir. Tapi kan ya ada yang bentar lagi ya. Nanti bisa langsung hubungi saya, nanti bisalah insya Allah. Saya kemarin terakhir di AMINEF, di American Indonesian Exchange Foundation, itu adalah lembaga yang diberikan Kementerian Pendidikan Indonesia dengan Kementerian Pendidikan yang ada di Amerika. Saya banyak masukin orang-orang untuk punya kesempatan kuliah S2 di Amerika waktu itu. Tapi kan saya kan bingung ngasihnya ke siapa. Jadi ya udah saya kasih ke anak-anak perbanas lagi gitu kan, anak-anak perbanas yang baru lulus gitu kan, dapat alhamdulillah S2 di sana sekitar 6 bulan sampai 1 tahun, pulang ke Indonesia lagi gitu. Double degree apa gitu saya lagi. Seperti itu. Jadi selebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Sampai jumpa kembali dalam kesempatan. Terima kasih Pak Budi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa share pengalaman. Semoga ini acara berlanjut dan banyak alumni yang semakin di-hire untuk diajak diskusi, Pak. Tentu Kang Arifan. Hatur nuhun pisan nih Kang Arifan. Sekali lagi hatur nuhun pisan. Gak ada kata yang pas nih selain saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya. Mungkin salam juga buat keluarga dan juga rekan-rekan kerja Kang Arifan di sana. Dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut dalam hal apapun ke depannya gitu ya. Karena kita semua adalah satu kesatuan ya, Universitas Pasundan khususnya Prodi Akuntansi. Mangga kalau mau live teman-teman semuanya, dan sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Kang Arifan. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.